Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu syekhina marabbir rahina Ki Haji Abdullah Syafi'i wa ila ruhi Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Zahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihima wa furu'ihima أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, kita lanjutkan pengajian kita. Maka Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan Al-Baqi, Allah itu Al-Baqi, Allah bersifat Al-Baqa. Dan Al-Baqa ini diantara sifat salbiyah. Jadi ada sifat Al-Qidam, ada sifat Al-Baqa, sifat wajib bagi Allah, yang termasuk diantaranya sifat salbiyah, artinya sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah Al-Qidam, kemudian Al-Baqa. Al-Qidam kemarin sudah kita bahas. Sekarang Al-Baqa. Al-Baqa adalah yang disebut dengan Al-Baqa, disebutkan oleh pengarang rahimahullah, annahu la yalhaqu wujudahu ta'ala adamun. Adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Makhluk itu adanya disusul oleh ketiadaan. Kemarin makhluk adanya didahulukan oleh ketiadaan, yang disebut dengan al-hudud. Allah wajib bersifat al-baqa. Allah wajib bersifat al-baqa, maknanya bahwa adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Kalau makhluk kemarin sudah jelaskan al-hudud, adanya didahulukan oleh ketiadaan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala sekarang dibahas bahwa Allah bersifat wajib al-baqa. Al-baqa maknanya adalah la yalhaqu wujudahu ta'ala adamun. Adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Makhluk awalnya didahulukan oleh ketiadaan, ada sebelumnya tidak ada, baru kemudian ada. Setelah ada, makhluk ini disusul oleh ketiadaan. Inilah yang disebut dengan al-fana, dari tidak ada kemudian ada, kemudian tidak ada. Ini makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Inilah sifat wajib bagi Allah, al-qidam. Allah itu wajib ada, dan adanya tidak disusul oleh ketiadaan. Kalau makhluk tidak ada, tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Ini yang disebut dengan al-qidam. Dan adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan, al-qidam, dan adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Inilah yang disebut dengan al-baqa.
Dan sifat wajib salbiyah itu diantaranya tadi, yaitu sifat wajib al-qidam dan sifat wajib al-baqa. Sifat salbiyah adalah sifat yang mencabut sesuatu yang tidak layak bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Al-qidam mencabut sifat al-hudud. Al-qidam tadi maknanya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Sifat wajib al-qidam ini sifat salbiyah, artinya sifat yang mencabut sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hudud. Artinya sifat wajib al-qidam mencabut sifat yang tidak layak bagi Allah, al-hudud. Artinya alhasil Allah adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kemudian al-baqa sifat salbiyah. Tadi maknanya al-baqa adalah adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Sifat wajib al-baqa ini sifat salbiyah yang mencabut sifat al-fana. Artinya adanya disusul oleh ketiadaan. Alhasil adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan dan adanya Allah tidak disusul oleh ketiadaan. Kalau makhluk yang tadi, makhluk adanya didahulukan oleh ketiadaan, tidak ada terlebih dahulu, baru kemudian ada di alam dunia. Setelah ada tidak ada lagi. Inilah makhluk. Al-hudud yang pertama adanya didahulukan oleh ketiadaan, al-fana setelah ada disusul oleh ketiadaan. Para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, kesimpulannya, ulima mimma taqaddama anna Allah ta'ala la awwala lahu wa la akhira. Diketahui dari keterangan yang telah lewat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak didahulukan oleh ketiadaan, adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan, wala akhira, dan adanya tidak disusul oleh ketiadaan. Ini zat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, zatnya Allah Subhanahu wa taala la awwala lahu. Artinya zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak didahulukan oleh ketiadaan. Bukannya Allah dulu nggak ada baru kemudian ada. Ini makhluk. Allah adalah Tuhan yang la awwala lahu, yang adanya tidak didahulukan oleh ketiadaan, wala akhira, dan adanya tidak disusul oleh ketiadaan. Yang kedua, wa ammal makhluqatu, adapun semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia, tumbuhan, hewan, bulan, bintang, matahari, planet-planet yang lain, langit, bumi, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, falaha awwalun wa akhirun. Makhluk itu ada awalnya dan makhluk itu ada akhirnya. Tadi makhluk itu bersifat al-hudud, artinya adanya makhluk didahulukan oleh ketiadaan. Tiada dulu baru kemudian ada. Setelah ada, wa akhirun, makhluk itu bersifat al-fana, adanya disusul oleh ketiadaan. Makanya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala pasti adanya didahulukan oleh ketiadaan baru ada, dan pasti semua makhluk Allah Subhanahu wa taala setelah ada disusul oleh ketiadaan. Artinya makhluk itu falaha awwalun wa akhirun, ada awalnya dan ada akhirnya. Yang ketiga, wa na'imul jannati wa adzabun nari lahu awwalun wa la akhira lahu. Nikmat surga, azab neraka ada awalnya, tetapi wala akhira lahu, tidak ada akhirnya.
yang Allah katakan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam syurga atau dalam neraka. Inilah maksudnya dalam ilmu tauhid yang disebut dengan wa na'imul jannati wa adzabun nari lahu awwalun wa la akhira lahu. Nikmat surga dan azab neraka itu ada awalnya tetapi tidak ada akhirnya. Fa kullun minhuma baqin lakin syar'an. Setiap satu dari nikmat surga dan azab neraka ini kekal. Kekalnya ditinjau dari segi syara, karena Allah yang mengekalkan. Oleh karena itu surga menjadi kekal. Allah yang mengekalkan, oleh karena itu neraka menjadi kekal. Inilah maksud pengarang rahimahullah, nikmat surga dan azab neraka itu ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kemudian para jamaah sekalian, Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan ad-daimu ayyilladzi la tughayyiruhul awqatu. Allah itu ad-daim. Ad-daim maknanya Allah itu tidak dapat dirubah oleh waktu. Manusia, tumbuhan, hewan, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala semua dapat dirubah oleh waktu. Yang asalnya bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian tua. Ini makhluk, berlaku kepada semua makhluk Allah demikian. Manusiakah, hewankah, tumbuhankah, atau makhluk Allah yang lainnya, pasti demikian. Tidak bersifat ad-daim. Allah bersifat ad-daim yang maknanya huwallazi la tughayyiruhul awqatu. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dirubah oleh waktu. Jadi jangan sampai punya pikiran sekarang Allah udah tua. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Manusia, tumbuhan, hewan iya. Ada yang disebut dengan masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, dapat dirubah oleh waktu dikarenakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah bersifat ad-daim. Artinya ad-daim la tughayyiruhul awqatu. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan Al-Khaliqu, Allah itu bersifat Al-Khaliqu. Apa maknanya Al-Khaliq? Ay mujidul makhluqatil lati hiyal akwanu minal adami. Allah yang mengadakan semua makhluknya dari ketiadaan. Hanya Allah lah Tuhan yang dapat mengadakan semua makhluknya dari ketiadaan. Manusia dari ketiadaan, kemudian Allah ciptakan Nabi Adam, semua hewan. Makanya dalam ilmu tauhid kalau ditanya duluan mana telur dengan ayam, maka jawabannya duluan telur, duluan ayam, maaf, duluan ayam. Kalau ditanya duluan mana telur dengan ayam, maka dalam ilmu tauhid jawabannya adalah duluan ayam. Kenapa demikian? Allah menciptakan dari tidak ada ayam, kemudian Allah adakan ayam. Sama dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Duluan mana antara Nabi Adam sebagai manusia dengan sperma? Duluan Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam dari tidak ada, baru kemudian ada. Sama dengan ayam, sama dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan makhluknya terlebih dahulu, baru kemudian ada telurnya, ada spermanya, dan yang lain sebagainya. Ini disebut dengan Al-Khaliq. Allah itu bersifat Al-Khaliq. Maknanya Al-Khaliq adalah mujidul makhluqatil lati hiyal akwanu minal adami. Allah yang mengadakan semua makhluk Allah dari ketiadaan. Asalnya tidak ada kita semua. Allah adakan kita semua sampai terlahir ke alam dunia. Allah bersifat Al-Khaliq.
Asalnya binatang semua tidak ada, Allah adakan semua binatang, semua hewan. Namanya Allah bersifat Al-Khaliq. Sama dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, asalnya tidak ada, Allah adakan. Inilah Allah yang maknanya Allah itu bersifat Al-Khaliq. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan Ar-Raziqu, Allah itu bersifat Ar-Raziq. Apa maknanya Ar-Raziq? Al-Qasimu likulli hayyin ila an yamuta ma yuqawwimu batinahu wa zahirahu minal yaqini wal ma'arifi wal maskani wal malbasi wal kuti wa ghairi dhalika. Allah yang membagi-bagikan kepada semua yang hidup, semua makhluk Allah yang hidup, Allah bagi-bagikan. Apa yang Allah bagi-bagikan? Ma yuqawwimu batinahu wa zahirahu minal yaqini, sesuatu yang dapat menegakkan batin dan lahir makhluknya. Sampai kapan? Ila an yamuta, sampai meninggal. Selama ini makhluk ada, rezekinya masih Allah berikan. Dan rezeki ini tidak melulu uang. Jadi jangan sampai kita punya akal berbicara yang disebut dengan rezeki adalah uang. Tidak. Dikarenakan rezeki ini ada yang Allah berikan bentuknya batin, ada yang Allah berikan bentuknya zahir. Contohnya bagaimana? Rezeki yang Allah berikan bentuknya batin, minal yaqini, keyakinan kepada Allah Ta'ala. Ini rezeki yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, kita yakin Allah terima. Keyakinan yang seperti ini merupakan rezeki batin yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Atau wal ma'arifi, ilmu pengetahuan. Ada orang menguasai ilmu-ilmu agama, atau ada orang yang menguasai ilmu-ilmu secara umum. Orang tersebut Allah berikan rezeki, rezekinya rezeki batin. Atau yang kedua, rezeki yang ditinjau dari segi zahir. Apa contohnya? Wal maskani wal malbasi wal kuti, tempat tinggal, itu rezeki secara zahir. Pakaian, rezeki yang Allah berikan secara zahir. Makanan, rezeki yang Allah berikan secara zahir. Uang, mobil, motor, itu semua rezeki yang Allah berikan secara zahir. Jadi Allah Ar-Razik, Allah membagi-bagikan kepada semua yang hidup. Selama masih hidup makhluk Allah ini masih ada rezekinya. Sampai kapan? Ila an yamuta, sampai meninggal dunia. Para jemaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan Al-alimu, Allah bersifat al-ilmu, zatnya Allah al-alim. Apa maknanya al-alim? Ayyilladhi ilmuhu ghairu mustafadin, ilmunya Allah tidak dengan belajar. Kita manusia pintar, cerdas, menjadi orang berilmu dengan sebab belajar. Ada ilmu yang disebut dengan al-kasbi, ada usaha, ada upaya belajar. Ingin pintar bidang politik, belajar pada bidangnya. Ingin pintar pada bidang sosial, belajar pada bidangnya. Ingin pintar pada bidang agama, belajar pada bidangnya. Ada ilmu yang disebut dengan kasbi. Ilmu ini diusahakan, diupayakan, baru Allah berikan kecerdasan, kepintaran. Ini makhluk itu ilmunya mustafadun, harus belajar. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu al-alim. Apa maknanya al-alim? Ayyilladzi ilmuhu ghairu mustafadin,
Allah itu ilmunya tidak dengan cara belajar. Jangan Allah Al-Mustafa Al-Murtada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau ini al-ummi, yang disebut dengan al-ummi alladzi la yuhsinu qira'atan wala kitabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ini tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya beliau sangat senang apabila ada umat beliau yang berselawat kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat al-ummi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Beliau sangat senang. Kenapa demikian? Dikarenakan benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummi, seorang nabi, seorang rasul yang la yuhsinu qira'atan wala kitabatan. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Sampai hari ini al-mu'arrikhin, para ahli sejarah, tidak pernah menemukan siapa gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam dunia. Tidak ada. Murni Al-Quran yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Makanya orang-orang Arab yang ahli dalam al-adab, ahli dalam kesastraan Arab, setelah mereka membaca Al-Quran, bahkan orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal saja, Amr bin Hisham, padahal dulu namanya Abul Hakam, bapaknya pemutus satu perkara, tapi lantaran Abu Jahal, Amr bin Hisham, satu waktu beliau pernah mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian amprokan dengan sahabatnya, dengan konconya dua orang. Ini sahabatnya, temannya bertanya kepada Abu Jahal, ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam, kenapa engkau datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia katakan, saya mendengar kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kalimat dia, ini bukan kalimat yang dia karang, ini bukan kalimat yang dia susun, tetapi saya yakin ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal saja mengakui bahwa Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah murni kalamullah. Ini menunjukkan benar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummi, seorang nabi, seorang rasul yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Allah apalagi zat Tuhan yang menciptakan Rasulullah. Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala ilmuhu ghairu mustafadin, ilmunya bukan dengan cara belajar. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, Al-Qadiru, Allah bersifat Al-Qadir. Al-Qadir zatnya Allah. Allah bersifat wajib Al-Qudrah. Al-Qudrah ini diantara sifatul ma'ani dalam akidah Asy'ariyah, akidah kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, karena kita ikut kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, makanya akidah kita disebut dengan Al-Aqidatul Asy'ariyah. Kita adalah orang-orang yang ikut dalam masalah akidah kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Asy'ariyah, orang-orang yang ikut kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Pada sifat wajib bagi Allah Al-Qudrah, Al-Qudrah ini masuk dalam sifat wajib Al-Ma'ani. Apa sifat Ma'ani ini? Yaitu sifat yang berdiri pada zat Allah subhanahu wa ta'ala,
dan tidak dapat dilihat. Tetapi apabila dibukakan nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihannya, maka hamba ini dapat melihat langsung sifatul ma'ani, dapat langsung melihat kudrahnya Allah, dapat langsung melihat iradahnya Allah. Inilah yang disebut dengan sifatul ma'ani. Allah zatnya Al-Qadir atau Al-Qadir. Sifat wajib bagi Allah Al-Qudrah. Dan kudrahnya Allah ini mutlak. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kudrahnya Allah ini mutlak, absolut. Maknanya penuh kekuasaan, kemampuan bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Buktinya pada waktu Nabiullah Ibrahim alaihissalam ditangkap oleh Raja Namrud, maka Namrud mengatakan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, siapa Tuhan kau?" Maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala." Tuhan engkau ini bagaimana sifatnya? Beliau mengatakan, "Tuhan saya Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit." Tuhan saya dapat menghidupkan dan dapat mematikan. Maka Namrud mengatakan kepada pengawalnya, "Tolong hadapkan kepada saya satu prajurit ke depan saya." Dibawa seorang prajurit ke depan Namrud. Maka Namrud memanggil algojonya, "Bunuh dia, matikan dia." Dibunuh, mati. Maka Namrud dengan sombongnya mengatakan, "Wahai Ibrahim, saya pun sama dengan Tuhan Anda. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan." Karena seorang nabi wajib bersifat al-fatanah, seorang rasul wajib bersifat al-fatanah, cerdas. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Tuhan saya Allah menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkan matahari dari sebelah barat. Tuhan saya, kalau benar engkau Namrud sebagai seorang Tuhan, tolong putar balik, terbitnya dari sebelah barat, tenggelam dari sebelah timur." Maka fabuhital ladzi kafar, diam 1000 bahasa Namrud, tidak bisa melakukan yang diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jelas bukan Tuhan, karena kudrahnya Namrud bukan kudrah yang mutlak. Kekuasaannya, kemampuannya bukan kemampuan yang absolut. Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang absolut. Yang kedua, buktinya mana? Terjadi pada seorang wali min auliyaillah, Sultanul Auliya, pemimpin para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Kalau sekarang sudah ada alat yang disebut dengan USG, dokter dapat memprediksikan ini bayi laki-laki atau perempuan. Zaman dahulu belum ada USG. Makanya murid-murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena mereka semua tahu beliau ini merupakan wali min auliyaillah, setiap kali ada istri-istri mereka yang sedang hamil, sedang mengandung, maka pasti bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Wahai Tuan Guru, Syekh Abdul Qadir, anak saya ini lahirnya laki atau perempuan?" Maka dia jawab, "Laki." Benarlah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semua tepat, semua benar. Tetapi para jamaah sekalian, satu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah kedatangan salah seorang muridnya dan bertanya, "Tuan Guru, Syekh Abdul Qadir, anak saya ini lahirnya nanti laki atau perempuan?" Maka beliau menjawab, "Laki-laki." Setelah beliau mengangkat kepalanya ke arah langit, beliau melihat ke Lauhil Mahfuz, benar ini anak nanti lahirnya laki-laki.
Maka langsung beliau katakan, laki-laki anak engkau nanti lahirnya, dipersiapkan baju laki-laki, nama laki-laki, dipersiapkan. Tahu-taunya pas sudah datang masa kelahiran istrinya, lahir, tahu-tahu seorang perempuan, bayinya bayi perempuan. Maka ini orang langsung komplain kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, datang ke rumah beliau sambil mengatakan, Tuan Guru Syekh Abdul Qadir, anak saya kok perempuan, katanya laki. Apa jawaban dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah? Beliau mengatakan, ana Abdul Qadir, saya hambanya Allah yang Maha Kuasa, yang menentukan laki perempuan Al-Qadir. Tuhan saya Al-Qadir yang Maha Kuasa. Apa dayanya Abdul Qadir terhadap kekuasaan Al-Qadir, yakni Allah, zat yang bersifat Al-Qudrah. Maknanya apa? Qudrah, kekuasaan, kemampuan secara mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, yang ketiga, terjadi di zaman Nabiullah Idris alaihissalam. Ini masih menceritakan tentang sifat kudrahnya Allah, sifat kuasanya Allah, sifat mampunya Allah. Nabiullah Idris alaihissalam, beliau di antara seorang nabi yang kerjanya menjahit. Setiap kali beliau menjahit, pasti beliau mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Satu ketika datang iblis laknatullah alaih. Iblis namanya dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan iblis namanya Azazil. Iblis ini datang kepada Nabiullah Idris alaihissalam membawa sebutir telur sambil mengatakan kepada Nabiullah Idris, wahai Nabiullah Idris, saya yakin Allah bersifat kudrah, Allah bersifat kuasa, Allah bersifat mampu. Tapi kira-kira apakah Allah bisa memasukkan bumi ke dalam telur yang saya bawa ini tanpa mengecilkan bumi dan tanpa membesarkan telur? Langsung Nabi Idris mencolok mata ini iblis. Dia tahu ini bukan orang, ini iblis. Langsung dicolok matanya. Kenapa demikian? Nabiullah Idris alaihissalam, beliau tahu kudrahnya Allah, kuasanya Allah, mampunya Allah ini adalah mutlak, absolut. Jangan Allah masukkan bumi ke dalam sebutir telur, Allah masukkan bumi ke lubang jarum saja. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa, Allah Maha Mampu. Makanya Nabiullah Idris alaihissalam langsung mencolok mata iblis ini laknatullah alaih. Kemudian ribuan tahun hal ini kejadian lagi. Di zaman siapa? Di zaman dzurriyyah Rasul, Al-Imam Ja'farus Shadiq radhiyallahu an, yang beliau wafatnya tahun 148 Hijriyah. 2 tahun setelah beliau wafat pula Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Berturut-turut ulama meninggal dunia zaman tabi'in. 148 Hijriyah wafat Al-Imam Ja'far As-Shadiq, 150 Hijriyah wafat Al-Imam Abu Hanifah. Di tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah lahirlah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang terkenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Kejadian yang tadi terjadi lagi di zaman Al-Imam Ja'farus Shadiq. Beliau punya murid namanya Al-Imam Hisham bin Hakam rahimahullah. Ada seorang zindik. Zindik ini orang yang yuzhirul iman wa yukhfil kufra, orang yang menyatakan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya, disebut dengan zindik. Zindik ini datang kepada Al-Imam Hisham bin Hakam.
Dia bertanya seperti yang dipertanyakan oleh iblis kepada Nabi Allah Idris alaihissalam. Wahai Hisham bin Hakam, saya yakin Allah itu maha kuasa, Allah bersifat kudrah, Allah maha kuasa. Dia bawa telur, sama dengan perilaku iblis. Kira-kira Allah apakah bisa memasukkan bumi ke dalam telur yang saya bawa ini tanpa mengecilkan bumi dan tanpa membesarkan telur? Setahun Al-Imam Hisham bin Hakam tidak bisa menjawabnya, sehingga beliau langsung datang kepada guru beliau Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, bertanya kepada guru beliau, wahai tuan guru Imam Ja'far As-Shadiq, saya ada muskilah, saya ada kesusahan untuk menjawab satu pertanyaan. Dari siapa? Abdullah Ad-Daimasi. Ini Abdullah Ad-Daimasi, seorang zindik. Dia bertanya kepada saya bahwa dia yakin Allah bersifat Al-Qudrah, maha kuasa, tapi dia tanya kepada saya, apakah Allah mampu untuk memasukkan dunia ke dalam telur tanpa mengecilkan dunia dan tanpa membesarkan telur? Maka Imam Ja'far As-Shadiq langsung menjawab, ini pertanyaan sudah pernah ditanya oleh iblis kepada Nabiullah Idris alaihissalam. Nabi Idris langsung mencolok mata iblis laknatullah alaih. Sementara bagaimana jawabannya untuk menjawab pertanyaan dari Abdullah Ad-Daimasi? Maka Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan, coba kita saksikan bersama-sama. Lihat, kita masing-masing memiliki mata, dan sama-sama kita ketahui mata ini lebih kecil dari telur yang Anda bawa, atau lebih kecil dari telur yang Abdullah Ad-Daimasi bawa. Gedean telur ketimbang bola mata. Tapi tahukah Anda, Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan, tahukah Anda seluruh dunia beserta isinya mampu masuk ke dalam bola mata kita? Kita bisa melihat negeri, negara, kampung, kota, semua dunia beserta isinya dapat masuk ke bola mata kita. Jangan ke telur, ke bola mata kita aja Allah bisa masukin dunia beserta isinya. Ini jawaban daripada Al-Imam Ja'far As-Shadiq yang memperkuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat wajib al-qudrah. Zatnya Allah disebut dengan Al-Qadir atau Al-Qadir. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar
الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.